Pasti, dan alhamdulillahnya kan Samara itu dia juga kan sekolahnya juga sekolah Islam ya gitu. Dari pas kecil juga dia udah diajarkan untuk mengetahui tentang kurban, kenapa harus kurban. Jadi dari sebelum dia SD pun dia juga udah paham sih, alhamdulillah. Enggak sih, aku nggak pernah ngejelasin, soalnya juga nggak nanya kayak gitu ya gitu. Malah aku yang lebih banyak belajar sih gitu. Kan aku kayak iya oke, kadang-kadang aku pengen kayak tahun ini buat Samara, tahun ini buat aku. Tapi setelah aku nanya sama kakak aku gitu yang lebih paham, atau kayak ustadz aku yang lebih paham, ya kalau misalkan anaknya belum balik nggak perlu, nggak apa-apa dia bilang, tapi ya terserah aja. Lebih akunya sih itu. Gitu. Pasti dia kadang-kadang juga suka ada acara kan, biasanya di sekolahan. Kalau dia sama kayak aku, suka nangis karena nggak tega ngeliatnya gitu kan, suka nggak tega ngeliatnya. Soalnya kan kita sama-sama pecinta binatang. Kalau aku nggak pernah berani ngelihatnya ya, karena dari pas aku SD itu sempet kalau misalkan kurban di dekat rumah itu aku pernah ngasih secara langsung, aku nangis. Jadi semenjak itu aku nggak pernah berani buat melihat lagi karena nggak tega kan. Gitu, Samara pun kayak begitu. Tapi akhirnya kita berdua malah curhat, ya aku juga dulu nggak berani malah gitu. Kebetulan Samara lagi di sini sama aku, dia baru datang tanggal 2 kemarin. Harusnya tadi pulang sama mama, tapi karena dia tahu aku juga akan pulang buat lebaran, tadi dia nangis karena kan aku lumayan lama ya, sebulan lebih di sini gitu. Dia nangis, akhirnya dia mutusin ya udah ntar dia pulangnya pas aku pulang gitu, sebelum lebaran Idul Adha sama sebelum dia masuk sekolah, karena kan hari Senin kan dia udah masuk sekolah kan. Alhamdulillah sih ya, walaupun ada komplain tapi dia paham sih gitu. Kayak misalkan hari ini aku libur tapi aku istirahat, kita nggak kemana-mana ya gitu. Oh iya, tapi karena tadi dia kalau kemarin kan ada mama juga ya kesini gitu, mama juga baru pulang tadi sama nenek aku. Jadi nanti nih abis maghrib kita mau jalan-jalan cari makan, mau naik bentor gitu. Soalnya pengen kayak biar sama tuh tahu nih, oh ini makanan lokal yang kayak gitu-gitu. Aku pengennya lebih kayak mengenalkan itu sih. Kalau ke Jogja sendiri dia kan udah beberapa kali juga sama Lembu. Kalau tips mendidik sendiri, kalau aku seneng aku senang berkomunikasi sama dia sih gitu. Maksudnya ya apa adanya ya, aku menceritakan ya, kayak misalkan ya Kak, aku harus kerja gitu kan, karena gini nggak apa-apa ya. Pasti aku selalu kayak ngobrol dulu sama dia sih, dan alhamdulillahnya anaknya cukup dewasa ya, dan dia mengerti. Walaupun kayak tadi nangis pas mau pisah, ya udah aku bilang mau pulang sama aku. Dari semalam aku udah tanyain mau pulang nggak, mau pulang sama aku aja nggak. Dia bilang enggak. Pas tadi mau pisah mungkin baru berasa kali ya. Dia udah akhirnya dia ya udah, dia stay di sini, mau pulang bareng aku. Ya udah, aku langsung beliin tiket juga buat dia biar kita bareng pulang. Kalau dia kan kalau misalkan lagi dekat sama aku lebih rewel, tapi kalau misalkan kayak jauh, misalkan aku di sini dia di Jakarta, itu malah enggak. Tapi kalau misalkan dia kayak ada di satu kota yang sama, misalkan kemarin aku syuting, karena kan kita syuting yang sangat sehat gitu. Aku jam 4 pagi bangun, maksimal syuting itu sampai jam 10 malam. Nah, dia datang ke lokasi, terus kalau misalkan besoknya aku callingan siang atau misalkan aku libur di sini, dia tidur sama aku. Jadi kalau misalkan lagi dekat itu dia bisa kayak yang rewel, aku banget, malah yang lebih kayak gitu. Jadi kok malah rewelan saat deket, bukannya pas jauh. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu, cuma aku kasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Kalau itu kayaknya lebih kayak ke, kalau misalkan aku tahu misalkan dia lagi ada ulangan, ada tugas yang harus dikerjain, nah itu baru aku sangat membatasi banget gitu. Tapi kalau misalkan dia lagi liburan kayak gini, nggak masalah gitu, karena handphone dan iPad-nya dia pun udah kita filter gitu, udah aku sama bapaknya filter. Dia itu anaknya kritis, tapi dia kalau misalkan kita nggak nanya atau kita nggak bahas, dia tuh
nggak akan nanya. Tapi aku itu kan menganggap dia, aku lagi merangkul dia karena dia udah lagi remaja ya gitu, udah mau 13 tahun. Jadi sebisa mungkin aku pengen kayak sahabatan sama dia supaya dia tuh nggak ada rahasia gitu, supaya dia nggak ada rahasia. Tapi gimana pun juga tetap harus ada gap kalau ini tuh tetap ibu dan anak gitu loh. Jadi kalau ada hal yang aku kasih tahu, ya aku kadang-kadang kita berdua suka curhat-curhatan, suka ngobrol gitu, dan kita pada ngobrol kayak seru banget gitu. Iya. Kadang kan namanya dia masih umur segitu kan, dia punya pemikiran sendiri ya gitu. Oh mungkin ini begini, mungkin ini begini, mungkin ini begini gitu. Jadi kalau misalkan itu udah ada sesuatu hal yang mungkin terucap dari Samara, nah itu di situ saat kewajiban aku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya aku sempet kayak janjiin dia sebelum aku kerja ini tuh kita mau staycation sih, lebih ke arah sana gitu kan. Terus tapi ternyata jadwal aku bener-bener yang nggak bisa, apa ya, kayak misalkan kita mau staycation kayak 4 hari 3 malam gitu, dan ternyata tuh itu nggak bisa terjadi gitu. Jadi makanya pas waktu aku bilang aku sebulan lebih akan ada di luar kota, ya akhirnya mama mutusin yang buat kesini gitu. Tadinya tuh memang waktu itu aku bilang, karena kan aku udah sempat beli tiket Coldplay juga kan sebenarnya di bulan Juli gitu, buat akhir Juli itu gitu. Aku bilang ntar kamu ikuti ya sama aku pergi. Cuma ternyata karena aku ada kerjaan dan untungnya aku belum beli tiket, cuma tiket nontonnya aja gitu. Jadi ya udah aku cancel. Aku bilang ya one day pasti ya kita akan pergi.